Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahul hamdu wa lahul fadl wa lahul thana'ul hasan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadil tibbil qulubi wa dawa'iha wa afiyadil abadani wa shifaiha wa nuril absari wa diya'iha wa qutil arwahi wa dhidariha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim amma ba'du. Para asatidz, para buya, para alim yang saya muliakan, saya hormati, jajaran pengurus DKM Masjid At-Thayyibah yang juga saya hormati, para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia, yang saya banggakan dan saya cintai. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk pertama kali saya bisa bersilaturahmi di Masjid At-Thayyibah ini. Kalau masjid yang sebelah sini, Masjid Nurul Huda, sudah 3 atau 4 kali. Sini baru pertama kali. Yang ingin saya bicarakan pada pagi kali itu adalah pentingnya kita berpegangan dengan ajaran Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mengapa begitu? Pertama, Islam ini pertama kali masuk kepada bangsa kita Indonesia adalah Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kedua, kita juga meyakini ajaran Islam yang benar adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang ketiga, di negeri kita sekarang ini Islam sudah beraneka ragam, bermacam-macam. Ada yang Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, ada yang coraknya ke lokal-lokalan disebut Islam Nusantara dan macam-macam. Dari sini kita perlu tahu siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kalau kita berbicara tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang paling simpel dan mudah kita membicarakan hadis-hadis Rasulullah SAW tentang perpecahan umat Islam. Mengapa begitu? Dari sini nanti bisa menarik kesimpulan siapa sebenarnya Ahlus Sunnah wal Jamaah itu. Pertama, dalam hadis riwayat Imam Muslim misalnya, Rasulullah SAW bersabda, "Innahu may ya'ish ba'di fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya siapa yang hidup sepeninggalku maka akan melihat perbedaan pendapat yang banyak. Jadi kata Rasulullah, nanti setelah saya meninggal banyak pendapat berbeda-beda. Sekarang ini dari meninggalnya Rasulullah bukan puluhan atau ratusan tahun. Berapa? Sudah lebih 1400 tahun. Kalau Rasulullah masih ada pendapat berbeda-beda, kita gampang bertanya langsung pada beliau. Kalau beliau sudah tidak ada, maka bagaimana? Kita tidak boleh sembarangan ikut. Wah, pokoknya sama-sama Islam dah kita ikut, gak boleh. Tapi ada rambu-rambu. Kalau terjadi perbedaan pendapat, siapa yang kita ikuti? Dalam hadis itu dikatakan, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Maka berpeganglah kalian pada sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Jadi di sini ada rambu-rambu kita berpegangan pada sunnah Rasul dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Nah, golongan yang berpegangan dengan sunnah Rasul
dan sunnah khulafaur rasyidin nantinya disebut dengan golongan ahlus sunnah wal jamaah. Ahlus sunnah itu artinya pengikut sunnah Rasul, wal jamaah artinya pengikut perkumpulan para sahabat yang dipimpin oleh khulafaur rasyidin. Ini satu hadis. Dalam versi yang lain, hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, "Sataftariqu ummati ala 73 millah." Umatku akan terpecah menjadi 73 golongan. Jadi dalam hadis ini dikatakan umat Islam ini pecah menjadi 73. Bayangkan kalau seandainya 73 ini lengkap di Pekanbaru, kira-kira ribut apa enggak? Ini di Pekanbaru baru ada 3, sudah kalah kabut. Ada Ahlus Sunnah, ada Salafi Wahabi, ada HTI. Ini masjid-masjid sudah bingung. Imamnya ada yang gini, jamaahnya, padahal baru 3. Ini kata Rasulullah 73. Dari 73 ini yang ada nasibnya bagaimana? Kulluha finnar illa millatan wahidah. Semuanya akan masuk neraka kecuali satu golongan yang selamat. Siapa satu golongan yang selamat? Para sahabat bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa satu golongan yang selamat itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, "Ma ana alaihil yaum wa ashabi." Golongan yang selamat adalah golongan yang mengikuti ajaranku dan ajaran para sahabat. Nah, golongan yang mengikuti ajaran Nabi dan para sahabat ini kelak bernama Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ahlus Sunnah ini artinya pengikut ajaran Nabi, wal Jamaah artinya pengikut perkumpulan para sahabat. Nah, artinya apa? Mengikuti ajaran Nabi, Al-Quran dan hadis gak bisa dipahami sendiri. Tapi bagaimana ada sanad sesuai pemahaman para sahabat. Nanti para sahabat diturunkan pada muridnya sampai guru-guru kita. Ini versi yang kedua. Dari 2 versi hadis ini ada 3 kriteria ajaran yang benar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa? Pertama, mengikuti sunnah Rasul atau ajaran Rasul. Kedua, mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Ketiga, mengikuti perkumpulan para sahabat. Lalu kriteria berikutnya, dalam hadis lain riwayat Imam Ibnu Majah dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, "Inna ummati la tajtami'u ala dhalalah." Sesungguhnya umatku tidak akan bersepakat di atas kesesatan. Artinya apa? Umat Islam ini kalau bersepakat, maksudnya para ulama. Para ulama ini kalau bersepakat, maka kesepakatan itu dipastikan tidak sesat. Kalau pasti tidak sesat bagaimana? Berarti pasti benar. Karena pasti benar, maka kesepakatan itu sifatnya mengikat. Umat Islam wajib mengikuti kesepakatan itu. Ini dalam konsep ilmu fikih, usul fikih disebut dengan teori ijma ulama. Karena mengikuti ijma ini wajib, yang tak mengikuti ijma disalahkan. Berarti kalau begitu kriteria keempat, Ahlus Sunnah itu merupakan golongan yang istiqomah mengikuti ijma ulama. Itu kalau para ulama bersepakat. Kalau para ulama tidak bersepakat, kita ikut yang mana? Dalam hadis ini dikatakan, fa idza ra'aitumul ikhtilaf fa'alaikum bis-sawadil a'dham. Apabila kalian melihat terjadinya perbedaan pendapat berbeda-beda, maka berpeganglah kalian pada golongan mayoritas. Jadi kalau banyak pendapat beda-beda, kita rambu-rambunya ikut golongan mayoritas. Berarti kalau begitu Ahlus Sunnah wal Jamaah merupakan golongan mayoritas. Yang minoritas bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, dari 3 versi hadis ini
berarti bisa ditarik kesimpulan. Apa kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah? Itu ada 5. Apa? Yang pertama, mengikuti sunnah Rasul. Yang kedua, mengikuti sunnah Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, mengikuti perkumpulan para sahabat. Yang keempat, mengikuti ijma' ulama. Yang kelima, merupakan golongan mayoritas. Ini kriterianya. Nah, setelah kita tahu kriteria Ahlus Sunnah wal Jamaah, sekarang ada pertanyaan, siapa yang memenuhi 5 kriteria ini? Yang memenuhi 5 kriteria. Dari sini para ulama menyampaikan kesimpulan. Apa? Ahlus Sunnah wal Jamaah sekarang ini adalah golongan mayoritas umat Islam. Kan harus mayoritas. Golongan mayoritas umat Islam, di mana di dalam urusan agama mereka mengikuti sistem bermadzhab. Mengapa bermadzhab? Bermadzhab ini berarti harus punya guru. Di mana di dalam 3 pokok ajaran fikih, akidah, tasawuf, di dalam fikih mereka mengikuti salah satu mazhab yang 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Kita di Indonesia yang golongan Syafi'i. Jadi harus salah satu dari mazhab 4 ini. Mengapa mazhab 4? Dewasa ini kalau keluar dari mazhab 4 ini berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Karena di luar 4 mazhab ini bukan Ahlus Sunnah. Siapa? Ada Syiah Imamiyah di Iran, Syiah Zaidiyah di Yaman, Khawarij Ibadiyah di Oman, Syiah Ismailiyah di Syria. Ini yang ada. Kemudian lalu bagaimana dengan kelompok anti mazhab? Kalau kelompok yang tidak bermazhab, anti mazhab, kata para ulama kita, berarti termasuk aliran sesat, ahli bid'ah. Kalau tidak bermazhab, karenanya salah seorang ulama yang merupakan guru kita, Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, menulis kitab berjudul Al-Madhabiyah Akhtaru Bid'atin Tuhaddidu Syari'at Al-Islamiyah. Kelompok yang anti mazhab adalah bid'ah yang paling berbahaya yang mengancam syariat Islam. Ini kelompok tidak bermazhab. Ini di dalam fikih. Kemudian di dalam akidah, Ahlus Sunnah itu mengikuti salah satu dari 2 mazhab. Siapa? Mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari dan mazhab Abu Mansur Al-Maturidi. Kita di Indonesia ini kebagian mazhab Abul Hasan Al-Asy'ari. Kalau keluar dari 2 mazhab ini tidak ikut Asy'ari Maturidi, berarti bukan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Siapa di dunia ini yang di luar Asy'ari Maturidi? Ada mazhab akidah Syiah Imamiyah di Iran, Syiah Zaidiyah di Yaman, Khawarij Ibadiyah di Oman, Syiah Ismailiyah di Syria yang dianggap keluar dari Islam. Kemudian ada Mujassimah Musyabbihah, golongan Wahabi, memang di luar Asy'ariyah Maturidiyah. Ada kelompok kecil Hizbut Tahrir, sekarang udah tiarap di Indonesia, memang di luar Asy'ariyah Maturidiyah. Ini dalam akidah. Kemudian di dalam tasawuf, kita Ahlus Sunnah ini mengikuti mazhabnya Imam Junaid Al-Baghdadi. Kalau keluar dari mazhab Junaid Al-Baghdadi, berarti tasawufnya bukan tasawuf sunni, bukan tasawuf Ahlus Sunnah wal Jamaah, dianggap tasawuf sesat. Atau kelompok yang anti tasawuf. Kalau anti tasawuf maka dianggap pengikut aliran sesat. Siapa yang anti tasawuf? Wahabi anti tasawuf, Syiah anti tasawuf, Zaidiyah Ibadiyah anti tasawuf. Dari sini dapat disimpulkan berarti Ahlus Sunnah wal Jamaah mereka adalah mayoritas umat Islam, di mana di dalam fikih mengikuti salah satu mazhab yang 4, Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali. Dalam akidah mengikuti salah satu dari 2 mazhab, Asy'ari, Maturidi. Dalam tasawuf mengikuti mazhab Junaid Al-Baghdadi. Kita di Indonesia
Ahlus Sunnah Aswaja Indonesia ini coraknya, warnanya apa? Syafi'i, Asy'ari, Junaid al-Baghdadi. Ini yang Ahlus Sunnah. Kita harus tahu saudara siapa Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah sekarang kita bicara mazhab fikih. Kalau akidah sudah agak sering di Pekanbaru. Fikih. Kalau fikih bagaimana? Mazhab salaf. Sejak generasi salaf. Di dalam fikih ini ada dalil-dalil hukum. Dalil yang disepakati oleh Ahlus Sunnah ada 4. Sedangkan yang diperselisihkan ada sekitar 20. Jadi dalil ini semuanya ada sekitar 24 saudara. Cuma yang disepakati ada 4. Apa saja? Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Kalau dalilnya gak lengkap 4, cuma Al-Quran, hadis, berarti bukan Ahlus Sunnah. Ada enggak sekarang yang cuma 2 dalilnya? Kalau ngomong dia bilang apa? Kembali pada Quran dan hadis. Kalau ada orang bicara begitu, kita tanya, kenapa kembali pada Quran dan hadis? Kalau bertanya begitu, mengapa? Kita tanya lagi, ijma'nya di mana? Kok hanya Quran hadis? Ijma'nya di mana? Mengapa kita mempertanyakan ijma'? Yang menolak ijma' sejak generasi salaf itu aliran sesat. Siapa? Khawarij, Syiah, Mu'tazilah menolak ijma'. Belakangan Salafi Wahabi banyak menyimpang dari ijma'. Berarti gabung dengan aliran sesat. Ini ijma'. Kemudian yang kedua, kiasnya mana? Kenapa Al-Quran hadis kiasnya mana? Bingung mereka. Mengapa kita mempertanyakan kias? Sebagian besar hukum agama dasarnya kias. Dan kias ini merupakan perintah dan ajaran yang dicontohkan dalam Al-Quran. Gimana perintah dalam Al-Quran? Di dalam Al-Quran Allah berfirman, fa'tabiru ya ulil abasar. Ambillah pelajaran wahai orang-orang yang punya wawasan. Kita ini diperintahkan mengambil pelajaran. Mengambil pelajaran itu artinya bagaimana? Perkara-perkara yang hukumnya tidak dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis, maka hukumnya disamakan, dianalogikan, dikiaskan dengan apa-apa yang disebutkan di dalam Al-Quran dan hadis. Ini artinya apa? Ini artinya metode kias. Contohnya bagaimana? Contohnya perkara yang memabukkan yang ditetapkan di dalam Al-Quran hadis yang disebutkan apa? Hanya khamr, minuman keras yang memabukkan, kan itu. Nah, sekarang ini yang keras-keras sudah gak berupa minuman, ada yang berupa serbu. Seperti apa? Narkoba, ya, putau, kemudian sabu-sabu, kan bukan serbu itu. Sudah bukan serbu, haram enggak? Diharamkan. Mengapa? Dikiaskan pada khamr, sama-sama memabukkan. Ada yang berupa ganja, ini kan kias. Atau misalnya ya, dalil kias, menyakiti orang tua yang dilarang di dalam Al-Quran itu caranya 2. Apa? Fala taqul lahuma uffin, berkata uff. Apa uff itu? Berkata hus atau his, hus, atau berdesis, atau sikap yang menampakkan bosan merawat orang tua. Yang kedua, wala tanharhuma, membentak orang tua. Kalau ada orang enggak berkata hus, huf, dan tidak membentak tapi memukul orang tuanya, boleh enggak? Ya haram juga, sama dengan ini. Atau misalnya ada orang ya tidak berkata hus, tidak membentak, tapi dia melakukan tindakan yang membuat orang tua malu. Kira-kira durhaka apa enggak? Durhaka juga. Misalnya dia laki-laki menikahi seorang perempuan yang di daerahnya terkenal nakal, orang tuanya bisa malu. Kira-kira haram apa enggak? Nikahnya sah,
Tapi dilihat dari orang tuanya sakit hati, memalukan, gak boleh ini durhaka pada orang tua. Atau melakukan tindakan yang membuat orang tua malu, gak boleh juga karena menyakiti. Atau melakukan tindakan yang membuat orang tua susah, gak boleh juga. Dikiaskan dengan ini kias. Begitu dasar kias kita sampaikan pada kelompok sebelah yang anti kias, akhirnya bagaimana? Mereka mundur sedikit, ngalah sedikit. Apa kata mereka? Oh kalau begitu kias gak apa-apa. Lah terus, cuma gak boleh dalam urusan ibadah. Mereka bikin statement la biasa fil ibadat. Gak ada dalil kias kalau urusan ibadah. Dan kita ini yang banyak perbedaan dengan mereka masalah ibadah-ibadah yang dasarnya anggapan mereka dari kias. Gak ada kias dalam ibadah. Mengapa gak ada? Karena tidak ada. Jawaban kita, kalau mereka bilang gak ada kias dalam ibadah, itu fatal. Mengapa fatal? Karena kias-kias yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, berbagai kias yang dicontohkan dan diriwayatkan dalam hadis-hadis sahih, rata-rata kasusnya soal ibadah. Kalau dibilang gak ada kias dalam ibadah, ini aneh justru. Mengapa? Yang dicontohkan Rasulullah itu kias kebanyakan masalah ibadah. Contohnya bagaimana? Hadis riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Abbas. Seorang perempuan datang kepada Rasulullah SAW. Lalu perempuan itu bertanya, Ya Rasulullah, inna ummi matat wa alaiha shaumu syahrin. Afa asumu anha? Hai Rasulullah, ibu saya ini meninggal, punya hutang puasa 1 bulan. Apa saya puasa untuk beliau? Apa saya ganti puasanya ibu saya? Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabannya pakai kias. Beliau bertanya pada perempuan itu, Ara'aiti law kana ala ummiki dainun akunti taqdinahu anha. Menurut kamu, seandainya ibu kamu punya hutang sama orang, misalnya punya hutang uang, punya hutang beras, apa kamu lunasi? Pertanyaannya hutang puasa, ibadah. Rasulullah jawabannya mendidik kias. Seandainya punya hutang uang, bukan ibadah. Ternyata kata perempuan itu, naham ya Rasulullah, iya saya lunasi. Rasulullah bersabda, fadainullah ahaqqu ayyuqda. Hutang pada Allah lebih berhak dilunasi. Nah, ini artinya apa? Ini kias dalam ibadah. Jadi hutang puasa dikiaskan dengan hutang uang atau barang. Berarti berlaku kias dalam ibadah, kata para ulama. Ini contoh lagi ya. Kias dalam bab haji ada juga. Seorang laki-laki datang, Ya Rasulullah, hadis riwayat An-Nasa'i, Inna abi mata walam yahujja, afa hujju anhu. Ayah saya meninggal dan belum sempat berhaji, apa saya hajikan? Rasulullah tanya sama dia, Ara'aita law kana ala abika dainun akunta qadaitahu an? Menurut kamu, seandainya ayah kamu punya hutang, apa kamu lunasi? Kata laki-laki itu, na'am ya Rasulullah, iya saya lunasi. Rasulullah bersabda, fadainullah ahaqqu. Hutang pada Allah lebih berhak dilunasi. Haji ibadah, ternyata dikiaskan dengan bukan ibadah. Artinya apa? Kias dalam ibadah ini berlaku, saudara, bukan tidak berlaku. Dalam hadis lain misalnya puasa. Hadis riwayat Imam Ahmad, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i. Dari Sayyidina Umar berkata, Hasyashtu yauman faqabbaltu wa ana shadid. Suatu hari saya ini girang, senang. Karena senang, maka saya cium istri saya. Padahal saya puasa. Laki-laki ini kalau happy, kalau senang, hormonnya bisa naik. Syahwat, mencium istrinya. Makanya orang yang senang itu biasanya aktif dengan istrinya. Tapi kalau sumpek, laki-laki kalau sumpek gak syahwat.
Dan sumpek jangan lama-lama karena bisa impoten kalau lama-lama. Akhirnya kerjanya mancing biasanya. Malam-malam mestinya tidur sama istrinya cari ikan. Cari ikan di rawa-rawa dimakan. Kan begitu biasanya. Kata Sayyidina Umar, suatu hari saya ini kira mencium istri. Akhirnya apa? Fa'ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqultu. Aku mendatangi Rasulullah, aku berkata, "Ya Rasulullah, laqad sana'tul yawma amran 'aziman." Hai Rasulullah, hari ini saya melakukan kesalahan besar. Apa? Qabbaltu wa ana sha'im. Saya mencium istri saya padahal saya puasa. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah jawabannya pakai kias. Pakai tanya. Kata Rasulullah, "Ara'aita law tamatmatta bima'in wa anta sha'im." Menurut kamu, seandainya kamu berkumur dengan air sedangkan kamu puasa, kira-kira puasanya bagaimana? Kata Sayyidina Umar, "La ba'sa ya Rasulullah." Ya gak apa-apa, puasa saya Rasulullah. Berkumur dengan air gak batalkan puasa. Kata Rasulullah, "Falima idza." Kalau begitu kenapa? Artinya apa? Mencium istri hukumnya sama dengan berkumur dengan air. Kalau berkumur tak batal, maka mencium tidak batal. Itu kalau cuman biasa. Cuma kalau istrinya berdandan duluan, pakai bedak pengharum, berarti berkumurnya pakai pasta gigi. Kalau menciumnya bangun tidur, ya belum apa-apa, berarti gak pakai pasta gigi. Kalau berkumur pakai pasta gigi agak makruh-makruh itu, karena harum. Kalau lebih dari mencium berarti bukan berkumur. Apa? Itu namanya minum. Kalau minum membatalkan puasa. Nah, ini artinya apa? Qiyas dalam ibadah, saudara. Artinya qiyas dalam ibadah itu ada. Jangan dibilang enggak ada. Karenanya para sahabat ibadahnya juga pakai qiyas. Ini banyak contohnya. Dan para sahabat kalau qiyasnya benar dihargai oleh Rasulullah dan didoakan. Ini contoh ya, hadis riwayat Imam Ahmad dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas berkata, ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi akhiril lail. Aku mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada akhir malam. Ibnu Abbas ini biasa keluar masuk rumah Rasulullah. Mengapa? Salah satu istri Rasulullah ini ada yang bibinya atau makciknya Ibnu Abbas, yaitu Siti Maimunah. Siti Maimunah ini saudarinya ibunya Ibnu Abbas. Jadi biasa malam siang keluar masuk di rumah bibinya. Karena di akhir malam Rasulullah lagi sholat tahajud, fasallaitu khalfah. Aku sholat di belakang Rasulullah. Melihat aku sholat di belakangnya, fa'akhadha biyadi fajarrani faja'alani bihidhahi. Rasulullah mengambil tanganku, lalu aku ditariknya, dijadikan lurus dengan beliau. Karena sendiri. Falamma akbala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala sholati khanistu. Begitu Rasulullah fokus pada sholatnya, sudah khusyuk, sudah takbir, aku mundur lagi. Jadi oleh Rasulullah diluruskan. Setelah Rasulullah khusyuk sholatnya mana mundur. Falamman sorofa, ketika Rasulullah selesai sholat, qalami, Rasulullah tanya kepadaku, "Ya Ibnu Abbas, masya'nuk ja'altuka hidhahi fatahnas." Ibnu Abbas, kamu ada apa? Kamu tadi aku luruskan, lalu kenapa mundur lagi? Artinya apa? Rasulullah gak langsung membid'ahkan saudara. Walaupun Ibnu Abbas ini oleh Rasulullah diluruskan, kan sunnah, lalu mundur. Rasulullah gak langsung, Ibnu Abbas, kamu bid'ah loh. Wong tadi aku luruskan, aku ini Nabi, yang aku kerjakan sunnah, kamu mundur berarti bid'ah. Gak begitu. Tapi bagaimana? Rasulullah tanya, kenapa mundur? Apa alasannya? Ternyata Ibnu Abbas jawabannya pakai qiyas. Apa kata beliau? Ya Rasulullah, awayam bagi li ahadin ayyusalliya bihidhahik wa anta Rasulullah alladhi a'taqallah. Hai Rasulullah, apakah pantas bagi seseorang mengerjakan sholat lurus dengan sampeyan?
Sampean ini kan Rasulullah yang diberikan derajat yang luhur oleh Allah. Artinya apa? Rasulullah ini derajatnya di depan kami di belakangnya. Maka sholat pun kami jangan lurus lah, gak pantas, wong levelnya gak sama. Kami membelakangi sedikit. Ini artinya kias. Posisi dalam sholat dikiaskan dengan posisi derajatnya di hadapan Allah. Ini kan kias namanya. Ternyata bagaimana fa'ajabahu. Jawabanku membuat Rasulullah kagum, bukan malah membid'ahkan. Artinya dihargai oleh Rasulullah. Selain dihargai, dapat bonus dari Rasulullah. Apa bonusnya? Wa ta'allaha li ayyazidani ilman wa fikhan. Rasulullah mendoakan aku kepada Allah agar aku ditambah ilmu pengetahuan dan pemahaman dalam agama. Nah, artinya apa? Berdasarkan hadis ini, orang yang melakukan amalan berdasarkan kias, kiasnya benar, pertama harus dihargai, kedua didoakan oleh Rasulullah. Beda dengan Wahabi. Wahabi ini umat Islam melakukan amalan dasarnya kias. Apa kata dia? Bid'ah. Mengapa? Gak ada hadisnya, tapi kiasnya ada. Kok dibid'ahkan? Rasulullah kan membid'ahkan. Nah, hadis Ibnu Abbas ini yang diambil oleh Imam Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, orang berjamaah laki-laki ya, berjamaah laki-laki, walaupun hanya berdua, makmum sedikit di belakang imam, membelakangi imam, artinya gak lurus. Mengapa? Menjaga adab pada imam. Ikut mazhabnya Ibnu Abbas. Kalau Wahabi biasanya lurus kalau berdua. Kalau kita Syafi'i mundur sedikit. Mengapa? Menjaga adab, ini dasarnya. Dan kalau mundur dan kalau lurus saudara, menurut mazhab Syafi'i sewaktu-waktu bisa batal. Karena di dalam mazhab Syafi'i, makmum itu gak boleh posisinya lebih maju dari imam. Kok bisa lebih maju? Ada jamaah, imam dan makmumnya berdua aja. Imamnya orangnya pendek, sementara makmumnya tinggi. Lalu posisinya tumitnya lurus. Akhirnya apa? Waktu rukuk dan sujud, kira-kira yang maju ke depan yang siapa itu? Makmumnya. Dalam posisi ini makmumnya batal sholatnya karena lebih maju daripada imam. Makanya kata Imam Syafi'i, ya mundur dikit lah agar gak lebih maju. Kalau Rasulullah dijaga oleh Allah. Rasulullah itu berdiri dengan siapapun kelihatan lebih tinggi. Jadi gak lebih mundur dari siapapun. Ini bedanya. Ini artinya apa? Ini artinya kias dalam ibadah. Artinya kias dalam ibadah itu ada saudara, bukan gak ada. Yang menolak kias itu pada masa ulama salaf dulu, pertama kali yang menolak kias aliran sesat. Siapa? Kelompok Nazamiyah dari Mu'tazilah yang dipimpin oleh seorang ulama Mu'tazilah yang fasik yang bernama Ibrahim bin Sayyar an-Nazam. Itu yang pertama kali menolak kias. Lalu sebagian orang Syiah, karenanya kalau ada orang anti kias berarti gabung sama yang sesat-sesat itu. Dan kita ini melakukan kias. Itu kias pada masa Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, para sahabat melakukan kias. Ini contohnya apa? Ibadah haji. Kita ini kalau haji atau umrah biasanya berpakaian ihram dari mikot. Kalau dari Madinah biasanya pakaian ihramnya dari mana? Bir Ali. Itu dulu namanya Dzulhulaifah. Di kitab-kitab hadis ya Dzulhulaifah. Mengapa dinama Bir Ali? Beberapa puluh tahun yang lalu, karena di Dzulhulaifah ini krisis air, airnya repot. Ada orang kaya namanya Pak Ali membuat sumur di situ. Bir itu artinya bukan minuman bir saudara. Bir itu bahasa Arab bi'r. Bi'r itu artinya sumur. Bir Ali artinya sumurnya Pak Ali. Tapi bukan Pak Ali Pekanbaru. Entah Pak Ali dari mana itu. Dan dari sinilah ya bangun sana. Nah, ini ada mikot yang dasarnya kias. Di mana? Diriwayatkan dalam hadis Bukhari dari Abdullah bin Umar.
lamma futiha hadzanil misran atau Umar. Ketika dua kota di Irak, Basrah dan Kufah itu dibuka, ditaklukkan pada masa Umar, orang Islam banyak tinggal di sana, maka orang Islam dari Irak datang pada Sayyidina Umar. Lalu mereka bilang, faqalu ya Amirul Mukminin, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadda li ahli Najdin qarna. Rasulullah dulu membuat batas mikot penduduk Najd itu daerah Qarn. Najd itu timur Madinah. Sedangkan Irak ini kan juga timur Madinah, cuma ke utara. Apa namanya kalau timur utara itu? Timur laut ya. Arah timur laut Madinah. Kata penduduk Irak, wa innahu jawrun an tariqina. Daerah Qarn itu jauh dari rute kami Amirul Mukminin. Wa inna in aradna dzalik syaqqa alaina. Kalau kami harus ke daerah Qarn dulu, ini berat buat kami. Karena nambah rute. Ini gimana? Ihram kami bagaimana? Lalu kata Sayyidina Umar, fanzuru halwahu min tariqikum. Coba kalian lihat daerah yang lurus Qarn dari rute kalian. Dari Irak itu yang lurus bagaimana? Ternyata yang lurus itu daerah Dzatu Irkin. Akhirnya apa? Fahadda lahum Dzata Irkin. Lalu Sayyidina Umar membuat batas mikot untuk penduduk Irak itu daerah Dzatu Irkin. Karena lurus dengan Qarn. Dasarnya apa? Pakai kias. Mengapa kias? Karena dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Abdullah bin Umar berkata, wa qasan nasu Dzata Irkin ala Qarn. Orang-orang mengkiaskan daerah Dzatu Irkin dengan Qarnul Manazil, dengan Qarn. Artinya apa? Ibadah haji penduduk Irak dasarnya kias mikotnya. Kita di Indonesia gak lewat Irak pesawatnya. Kadang mendarat di Madinah, kadang mendarat di mana? Di Jeddah. Jeddah itu bukan mikot dulu saudara, karena ada pesawat dulu. Cuman kata Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, karena lama-kelamaan Jeddah ini memang menjadi rute perjalanan. Kata Imam Ibnu Hajar dalam kitabnya Tuhfatul Muhtaj dan lain-lain, cuma beliau mentaklek ya menggantungkan. Kalau Jeddah ini jaraknya sama dengan Qarn, berarti bisa menjadi mikot. Ternyata kata murid-murid beliau seperti Ali Syabro Malisi, Ibnu Qasim Abbadi, Abdul Hamid Syarwani, ternyata setelah diukur Jeddah ini lebih pendek jaraknya dari Qarn ke Mekah daripada dari Jeddah. Makanya untuk berhati-hati mikotnya jangan dari Jeddah. Biasanya 15 menit sebelum mendarat dari situ. Tapi biasanya dari Jeddah orang-orang itu. Padahal kurang ternyata ukurannya. Ini kias gak lengkap. Tapi gak apa-apa lah, sebagian ulama memfatwakan begitu. Ini artinya dalil kias. Artinya apa? Dalil kias itu saudara berlaku dalam ibadah. Ini contoh lagi ya kias dalam ibadah. Sholat qabliyah ba'diyah. Yang kita tahu sholat qabliyah ba'diyah ini sholat maktubah yang ada. Sholat 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, Jumat. Ternyata sebagian sahabat dulu sholat qabliyah ba'diyah ini berlaku bagi sholat id. Mengapa ada sholat qabliyah ba'diyah? Dikiaskan dengan sholat 5 waktu. Diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la dan At-Tabrani dari Imam Ayyub. Ayyub berkata, Ra'aitu Anas bin Malikin wal Hasan yusalliyani qabla al-'id qabla an yakhrujal imam. Aku lihat Anas bin Malik dan Hasan Basri sholat qabliyah id sebelum imam datang. Wa ra'aitu Ibnu Sirin taraka dzalik. Sementara Ibnu Sirin gak melakukan. Anas bin Malik, Hasan Basri sholat qabliyah. Mengapa sholat qabliyah id? Dikiaskan dengan sholat 5 waktu. Jadi dasarnya kias. Kok tahu kalau dasarnya kias? Ada penjelasan dari Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ketika menjadi khalifah akan menjadi imam sholat id. Begitu sampai di tempat sholat, orang-orang lapor, ya Amirul Mukminin an-nasu shallal qabla al-id. Hai Amirul Mukminin, orang-orang tadi sholat qabliyah. Gimana hukumnya? Apa gak bid'ah itu? Kok sholat qabliyah? Sayyidina Ali gak jawab.
Sayyidina Ali langsung jadi imam as-sholatu jami'ah, imam yang sholat id. Habis sholat beliau khutbah. Selesai khutbah, ternyata orang-orang sholat ba'diyah. Akhirnya orang-orang laporan, ya Amirul Mukminin, an-nas yushollun ba'dal id. Itu orang-orang sholat ba'diyah lagi, gimana hukumnya? Ternyata apa? Kata Sayyidina Ali, sa'altumuni anis sunnah. Apakah kamu bertanya kepadaku tentang sunnah Rasul? Kalau kamu bertanya sunnah apa enggak itu, fa inna Rasulullah SAW maka yusalli qabla al-id wala ba'dahu. Kalau tanya sunnah, Rasulullah gak pernah sholat qabliyah ba'diyah id. Tapi kalau kamu nyuruh aku melarang mereka, aku gak akan melarang. Mengapa? Yang melarang sholat di dalam Al-Quran itu Abu Jahal. Kalau aku melarang berarti aku seperti Abu Jahal. Di dalam Al-Quran, ara'aital ladzi yanha 'abda idza shalla. Tahukah kamu seseorang yang melarang seorang hamba ketika sholat? Siapa itu? Abu Jahal. Artinya apa? Sayyidina Ali gak berani melarang orang melakukan ibadah yang dalilnya qiyas. Ibadah sholat. Mengapa? Yang suka-suka melarang sholat dalam Al-Quran Abu Jahal. Nah, karenanya kelompok-kelompok yang suka melarang amalan yang dasarnya qiyas berarti ikut mazhabnya Abu Jahal. Ini saudara, ini namanya dalil-dalil ahlus sunnah wal jamaah. Jadi dalilnya ada 4, Al-Quran, hadis, ijma, qiyas. Nah, amalan kita ini sebagian dasarnya sunnah, sebagian qiyas. Kalau amaliyah sehabis sholat, zikir bersama itu sunnah dasarnya bukan qiyas. Doa bersama sunnah dasarnya bukan qiyas. Bersalaman habis sholat sunnah juga bukan qiyas. Bukan qiyas. Yang qiyas ini maulid Nabi. Maulid Nabi ini dasarnya qiyas. Kalau Imam Ibnu Hajar al-Asqalani dikiaskan dengan puasa Asyura. Kalau Imam Jalaluddin As-Suyuti dikiaskan dengan akikahnya Rasulullah SAW. Jadi pakai kias. Dan jangan disalahkan ini. Karena ada ya sebagian orang Wahabi. Kira-kira sebulan yang lalu saya maulid Nabi di Bandung. Orang tanya, Kiai, ini ada tetangga baru-baru ini sudah gak mau diajak salaman habis sholat. Kalau diajak salaman marah-marah dia. Kenapa? Katanya bid'ah. Kok salaman bid'ah? Seandainya kita habis sholat langsung bisik-bisik sama kawan, habis ini mau ngopi di mana? Bid'ah enggak kira-kira? Ya, kan sudah salam. Apa kalau habis ini ngopi-ngopi? Kira-kira masuk neraka enggak? Ngajak ngopi? Enggak kan, apalagi cuma salaman. Setelah salaman ngopi ya habis ini. Kan gak apa-apa itu. Mengapa gak apa-apa? Nah, para sahabat ini habis sholat salaman saudara. Hadis riwayat Imam Bukhari. Ini terakhir ya, riwayat Imam Bukhari. Dari Abu Juhaifah radhiyallahu an. Kharajan Nabi SAW bil hajirah anal batha. Nabi SAW keluar pada waktu terik panas matahari ke daerah Batha. Fatawadda, lalu Rasulullah wudu. Thumma shalla dhuhra rak'atain wal asr rak'atain. Lalu Rasulullah sholat zuhur asar dua-dua di jamak qashar karena waktu itu ibadah haji di Mekah. Para sahabat bermakmum maksudnya. Wa baina yadayhi anazatun, di depannya ada tongkat. Selesai sholat, falamman sharafa, ketika selesai sholat, akbalan nas, orang-orang menghadap pada beliau. Faja'alu ya'khudhuna yadayhi wa yamsahuna biha wujuhahum. Lalu para sahabat mengambil kedua tangan beliau diusapkan ke wajah mereka. Dan kalau tangan diusapkan ke wajah, ini artinya apa? Artinya bersalah. Cuma karena yang disalami orang besar, dicium tangannya saudara Rasulullah. Bersalaman. Rasulullah mau disalami. Wahabi gak mau disalami habis sholat. Siapa dia gak mau disalami? Oh, Rasulullah mau. Kata Abu Juhaifah, rawinya, fa'akhaltu yadahu. Aku ambil tangan beliau. Kemudian wa wada'tuha ala wajhi, dan aku taruh tangan beliau pada wajahku. Berarti kan salaman mencium tangan. Fa idzan hiya
ternyata tangan beliau abradu minats salji, lebih sejuk daripada salju, daripada es. Wa atyabu raihatan minal miski, dan lebih harum aromanya daripada parfum kasturi. Artinya apa? Kata para ulama, salaman habis sholat gak apa-apa. Wong Rasulullah diajak salaman gak bilang jangan salaman, bid'ah salaman habis sholat. Gak ada bilang begitu. Ada Wahabi bilang salaman habis sholat bid'ah. Ikut siapa dia? Abu Jahal gak sholat memang, jadi gak salaman habis sholat. Karenanya kita ini biasa lah, cuma diajak salaman jual mahal. Kemudian lagi ini ya Wahabi. Wahabi ini kalau berjamaah di masjid lalu zikir bersama turun duluan, dan ini melanggar sunnah. Mengapa? Kata para ulama, jamaah itu yang sunnah turunnya ketika imam mau turun atau menunggu setelah imam. Mengapa? Para sahabat itu bubar setelah Rasulullah bubar. Ini Wahabi bubar duluan, keluar duluan. Ikut siapa ini? Kacau mereka ini saudara. Menolak dalilnya orang, dia yang gak ngerti dalil, gak ngerti. Makanya kalau ada sholat berjamaah lalu zikirnya bersama lalu turun duluan, bukan karena uzur, meninggalkan sunnah ini. Tapi bukan Wahabi, kadang nakal aja memang mau wiritan. Cuma kalau terus-terusan dan ikut Wahabi, ya entah ikut siapa ya. Saya kira ini artinya apa ya? Artinya ya kita ini di dalam beragama harus konsisten mengikuti ajaran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya kira itu. Nah, karena ini sudah waktunya syuruk, sebelum off mungkin ada yang mau ditanyakan. Silahkan yang mau bertanya. Karena gak pakai mic, suaranya yang nyari. Karena mic-nya cuma di depan saya. Boleh pakai tulisan. Silahkan. Paham aswaja ini mulai booming di Indonesia. Itu mulainya masuk paham-paham teologis seperti aliran Syiah, Wahabi. Mulailah aswaja ini didengar oleh masyarakat. Nah sekarang ada aliran yang baru-baru yang diamini oleh negara kita, yaitu aliran Islam Nusantara. Ini kena diamini oleh Indonesia karena pendiri ini dekat dengan rezim, istana, dengan rezim ya. Ya, dengan rezim. Jadi dia kekuatan politiknya ada. Saya minta pendapat Ustaz, sebenarnya Islam Nusantara ini bagaimana? Apakah bisa kita golongkan kepada paham teologis seperti Wahabi dan Syiah? Saya minta pendapat. Aliran Islam Nusantara yang terbaru dideklarasikan beberapa hari yang lalu dipimpin oleh mantan Ketua NU Said Agil Siraj. Nah, kalau aliran Islam Nusantaranya ini bukan cuma keluar dari Ahlus Sunnah kalau lihat dari bukunya, tapi keluar dari Islam. Mengapa? Karena liberal. Said Agil itu di dalam bukunya menyamakan semua agama. Kata dia di bukunya tentang tasawuf, semua penganut agama seperti Yahudi, Kristen, Hindu, Buddha, Majusi, dan aliran kepercayaan apapun, semuanya adalah umat yang beriman dengan keimanan yang hakiki. Ini kan murtad, dianggap gak ada orang kafir. Padahal kan di luar Islam kan kafir. Kalau Islam Nusantara yang baru ini bukan Islam saudara. Islam Nusantara berarti agama baru itu. Karena mencampur aduk semua agama. Dan bukan aswaja, karena semuanya dibilang aswaja sama dia di bukunya. Kata dia, Syiah, Mu'tazilah, Khawarij, apa saja itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Loh, gak begitu. Wong Syiah, Mu'tazilah gak mau disebut Ahlus Sunnah. Dibilang Ahlus Sunnah, kacau Islam Nusantara yang baru ini. Jadi Islam kacau.
Kalau ajarannya memang diterapkan, ini murtad mestinya. Cuma berani enggak menerangkan terang-terangan. Ya mungkin enggak berani. Walhasil Islam Nusantara ini Islam proyek, saudara. Ngerti proyek, saudara? Islam proposal. Apa proposal? Ngerti proposal? Hah? Ya artinya ada uangnya, ada yang bayar. Nanti kalau proyeknya udah habis, sudah gak ada lagi. Kalau ada lagi, ini kan menjelang 2024 deh. Jadi muncul lagi Islam proyek. Tapi yang ini jangan diviralkan khusus ya. Saya yang digebuk-gebuk di mana-mana. Nah, kemudian ini ada pertanyaan ya dari ibu-ibu. Di masjid kami sekarang imamnya Salafi. Dia masuk salah satu dewan imam dan sangat ngotot mau jadi imam. Dia merasa dewan imam. Jamaah mencari imam lain dan disetujui ketua, tapi dia tidak memberi kesempatan untuk imam yang dicari jamaah maju. Dia sangat kepedean, sedangkan makmum sudah resah. Ya tarik aja bareng-bareng kalau gitu. Kamu jangan jadi imam. Atau kalau dia maju, imamnya mundur dulu biar sholat sendiri. Biar tahu, hei, kamu gak makmum sama kamu. Mengapa? Imam ini kalau gak disukai jamaah makruh jadi imam. Karena jamaahnya gak khusyuk. Bilang sama dia, jamaah gak suka sama kamu jadi imam, kamu makruh. Itu dalam hadis, ikut hadis dia itu. Dan imam kita ini kalau berjamaah pada orang di luar ahlus sunnah, misalnya Wahabi, sholatnya makruh juga makmumnya. Lalu makruhnya bagaimana? Apa dapat pahala berjamaah? Sebagian ulama mengatakan gak dapat, mana lebih afdol sendirian. Artinya defisit pahalanya, malah berkurang pahalanya. Ada yang mengatakan kalau gak ada jamaah lain ya lebih baik berjamaah. Ada yang mengatakan lebih baik sendirian. Jadi minus malah. Bilang kamu ini, saya ini pernah ya 2 bulan lalu. Saya tahu ya di situ biasanya imamnya Wahabi. Imamnya kenal dengan saya di Madura, daerah saya. Karena sudah lama gak sholat, oh mungkin ini imamnya Ahlus Sunnah ini. Dah bermakmum aja, saya bawa jamaah, bawa murid waktu itu. Ternyata baca ayat Al-Quran keliru-keliru. Itu sholat subuh. Ternyata agak baca kunut. Wahabi. Sudah baca Qurannya salah-salah, Wahabi lagi. Pokoknya gagal 2 kali. Seandainya dia fasih makruh, apalagi salah-salah tambah makruh. Habis sholat saya keluar, ngejar saya. Imam ini, lah kiai kapan datang? Kamu yang jadi imam tadi? Iya kiai, baca Qurannya salah-salah kamu. Ya saya masih belajar. Kalau begitu jangan jadi imam, makruh jadi imam salah-salah gitu. Jamaahnya makruh bermakmum sama kamu. Ya terima kasih kiai. Terima kasih. Besok jadi imam lagi kamu ini. Makanya kalau jadi imam ya, kalau ada ayat yang kurang tahakkuk, hafalannya ditengok lagi, khawatir keliru. Karena bisa kasihan jamaahnya datang jauh-jauh malah defisit, minus pahalanya. Ini jadi imam-imam, hati-hati jadi imam. Ini pertanyaan kedua. Pertanyaan ketiga, ya pokoknya imamnya itu demo bareng-bareng. Waktu dia takbir kita mundur aja dulu. Dah imam, kamu ngimamnya sendirian, nanti kita bikin jamaah lagi gitu. Pasti dia mundur kalau gitu. Kalau kita terus bermakmum, ya tetap aja dia maju. Ya kita jangan maju. Saya mesti kau. Hah? Ya, jangan baik itu Ustaz. Apa? Itu gak ribut, tapi memang meluruskan keadaan. Itu amar ma'ruf nahi mungkar, biasa seperti itu. Tidak apa-apa. Ini di belakang ibu-ibu ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa bulan yang lalu kami pernah mendengar kajian dari seorang
disaksikan oleh beberapa orang gitu. Kalau kita ini kan katanya Islam karena Islam keturunan. Jadi ditanya, kapan nih Bapak Ibu bersahadat yang disaksikan? Kalau dulu zaman Rasulullah kan orang bersahadat disaksikan oleh Rasulullah dan oleh sahabat. Jadi jamaah tidak ada yang bisa menjawab. Terus diajaknya semua jamaah itu untuk mengulangi sahadat lagi, memperbaharui sahadat. Dan disuruh mengangkat tangan waktu sahadat itu, waktu asyhadu an la ilaha illallah dengan satu jari, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dua jari. Terus kemudian diajarnya kita untuk mendapatkan nur Rasulullah itu, diajarkannya disuruhnya kita untuk sholat tengah malam di dalam kegelapan gitu, dan berbanyak zikir sehingga kita bisa mendapatkan nurnya Rasulullah itu. Dan jika Bapak Ibu belum juga bisa mendapatkan itu, katanya diulang lagi sholatnya kayak gitu sampai berapa kali, sampai 3 kali tidak juga dapat. Kemudian ingatkan nama saya katanya. Jadi kita mencoba kurang awal ini. Why can't you have to be smart, Ustaz? Ya itu yang Ustadz itu kalau datang jangan didengarkan lagi. Awur dia. Kita ini bukan Islam keturunan, memang ditakdirkan lahir dalam Islam. Orang ini kalau orang tuanya Muslim, maka begitu lahir sudah Islam dan nggak perlu disyahadatkan karena dari kecil sudah belajar ngaji. Yang bersyahadat disaksikan itu kalau baru masuk Islam, untuk memastikan aja kalau dia masuk Islam. Kita ini Islam itu mulia, karena mulianya begitu anak kita lahir nggak baca apa-apa sudah Muslim itu, tinggal diajarkan aja. Cuma kalau diajak baca syahadat ya gak apa-apa, tapi kalau menganggap keislaman kita gak salah itu. Jadi kita ini apa, imannya orang tua ini ya, karena keutamaan Islam ini langsung mengalir pada anak. Ini ajaran baru namanya. Kemudian kalau sholat malam dalam kegelapan wiritan ya gak apa-apa. Kalau kegelapan itu biar khusyuk, gelap-gelap aja. Tapi ada orang yang kalau gelap tuh takut, maka sebaiknya jangan gelap-gelap, malah gak khusyuk, terang-terang. Kemudian sholat apa mendatangkan Nur Muhammad, gak jelas dia Nur Muhammad kayak apa dikira kayak lampunya listrik, lampunya senter, gak ada seperti itu. Ini ajaran baru, apalagi suruh ingat dia siapa, kok suruh ingat-ingat terus. Gak ada begitu, gak usah didengar lah. Kalau cuma gelar sampai 9, paling tuh gelarnya juga gak asli itu. Karena gelar sarjana kadang beli saudara, artinya kuliahnya gak jelas, tapi ya gak apa-apa lah. Kalau sudah punya gelar ya gak apa-apa. Ya ini terakhir ya, pertanyaan terakhir. Ada yang pembilangan Allah itu di atas. Allah itu di atas bertempat. Jadi ada juga hadis mengatakan bahwa Allah itu turun di sepertiga malam. Setiap sepertiga malam turun. Maka berdoalah akan mendengar doanya. Yang dimaksud Allah turun sepertiga malam ya, lalu menyeru agar orang-orang berdoa, itu maksudnya turunnya rahmat Allah. Yang menyeru itu para malaikat, maksudnya itu. Bukan zat Allah turun dari arasy ke langit pertama, bukan. Mengapa? Karena Allah itu bukan benda. Kalau turun pindah-pindah itu kan benda. Allah bukan benda, bukan sifat benda. Jadi dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, Allah itu tak serupa dengan apapun perkara yang baru. Allah juga maha suci dari tempat dan tidak bertempat. Jadi begitu. Kalau bilang Allah itu bertempat, tempatnya di arasy, bersemayam, duduk-duduk, itu aliran kelompok yang anti qiyas. Siapa?
Salafi Wahabi itu yang nggak mau salaman habis sholat. Kalau ada orang melakukan amalan berdasarkan qiyas dibid'ahkan sama dia, dilarang. Mazhabnya siapa itu? Yang melarang-larang sholat qiyas itu? Kata Sayyidina Ali, kan mazhabnya Abu Jahal itu. Ya Wahabi, jangan diikuti itu. Saya kira itu ya. Karena ini sudah gak ada pertanyaan dan sudah selesai, kita tutup. Mari kita baca doa bersama. Sebelumnya kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu mazida. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin shalatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وبارك وسلم اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا اللهم متعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا اللهم زدنا ولا تنقصنا وأكرمنا ولا تهنا وأعطنا ولا تحرمنا وآثرنا ولا تؤثر علينا وأرضنا وارض عنا اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا ومعلمينا وأصحابنا وأحبابنا وذوي الحقوق علينا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وصلى الله على خير خلقه سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.